Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aski Atila Al-Qadri dari kelas HKB dengan MPM 2321010061. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari buku dari bab 8 sampai bab 13. Yang pertama itu adalah penyeludupan hukum, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fraud legis. Penyeludupan hukum adalah tindakan seseorang dengan sengaja mengubah titik taut atau keadaan hukum untuk menghindari berlakunya hukum tertentu yang seharusnya berlaku. Tujuannya biasanya itu adalah untuk memperoleh keuntungan hukum yang lebih menguntungkan. Contoh yang bisa kita ambil dalam penyeludupan hukum itu adalah seseorang pindah ke negaraan hanya menghindari larangan perkawinan yang berlaku di negaranya. Terus apa akibatnya? Akibatnya itu adalah hakim dapat mengabaikan perubahan tersebut dan tetap menerapkan hukum yang semestinya berlaku. Yang kedua itu ada namanya materi yang kedua itu adalah hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Apa sih itu hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional? Dalam kontrak dagang internasional berlaku prinsip kebebasan berkontrak atau party autonomy, yaitu para pihak bebas menentukan hukum negara mana yang akan digunakan dalam kontrak mereka. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, hakim atau arbitrator akan menentukan hukum yang paling erat kaitannya dengan kontrak tersebut. Apa sih itu prinsip-prinsip pentingnya itu? Yang pertama ada kebebasan memilih hukum, kedua ada etiket baik, dan ketiga ada kepastian hukum, dan yang terakhir itu adalah keseimbangan para pihak. Terus materi ketiga yaitu adalah perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata internasional. Perbuatan melawan hukum itu adalah tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan melanggar hukum. Sedangkan dalam hukum perdata internasional, hukum yang umumnya digunakan adalah lex loci delicti commissi, yaitu hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Contoh yang bisa kita ambil itu adalah ketika ada kecelakaan yang terjadi di Malaysia melibatkan warga Indonesia, maka hukum Malaysia pada umumnya menjadi hukum yang berlaku. Terus materi yang selanjutnya itu adalah asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda dan hukum keluarga. Di sini saya akan menjelaskan secara terpisah apa itu hukum benda. Yang pertama, hukum benda. Hukum benda adalah menggunakan asas lex rei slite, yaitu hukum tempat benda berada. Contoh yang misalnya kita ambil yaitu sengketa tanah Indonesia harus diselesaikan berdasarkan hukum Indonesia meskipun pemiliknya itu adalah warga negara asing. Terus yang kedua itu hukum keluarga. Hukum keluarga itu menggunakan beberapa asas. Yang pertama asas nasionalitas, yaitu berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Sedangkan yang kedua asas domisili, berdasarkan tempat tinggal seseorang. Yang ketiga itu adalah asas tempat dilangsungkannya perbuatan hukum lex loci celebration, yaitu hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Terus yang materi kelima adalah yuridiksi pengadilan arbitrase. Apa itu yuridiksi pengadilan dan arbitrase? Kita jelaskan secara terpisah-pisah, yaitu yuridiksi pengadilan adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang mengandung unsur asing. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Apa sih keunggulan dari arbitrase? Yang pertama itu adalah lebih cepat, yang kedua adalah rahasianya, yang ketiga adalah utusannya bersifat final dan mengikat, dan yang keempat adalah banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Dan materi yang terakhir itu adalah pemakaian hukum asing. Apa sih itu pemakaian hukum asing? Dalam perkara hukum perdata internasional, hakim dapat menerapkan hukum asing apabila kaidah hukum perdata internasional menunjukkan hukum tersebut sebagai hukum yang berlaku. Namun, hukum asing tidak akan diterapkan jika
Yang pertama adalah bertentangan dengan ketertiban ketertiban umum di Indonesia atau public order, dan yang kedua adalah bertentangan dengan moral dan prinsip dasar hukum nasional. Dan bisa kita ambil contohnya itu adalah hukum asing yang melegalkan sesuatu yang dilarang keras di Indonesia dapat ditolak penerapannya oleh hakim Indonesia. Yang dapat kita simpulkan adalah hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Pokok pembahasannya meliputi penyeludupan hukum, pilihan hukum dalam kontrak internasional, perbuatan melawan hukum lintas negara, hukum benda dan keluarganya, yurisdiksi pengadilan dan arbitrase, serta penerapan hukum asing. Tujuan utama hukum perdata internasional adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan hukum antar negara. Sekian dari saya penjelasan tadi. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Apabila ada kata salah mohon diampunkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.